Alhamdulillah, salatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Manusia bila berselisih, hendaklah membiasakan untuk melihat kekurangan pada diri sendiri sebelum melihat kekurangan dan kesalahan pada orang lain. Cara seperti ini akan lebih membawa seseorang mendapatkan solusi untuk berdamai dalam perselisihan, berbandingkan akan lebih menjadikan perselisihan itu akan menjadi semakin renggang dan semakin besar. Melihat kekurangan diri ketika berselisih lebih membawa seseorang kepada perdamaian dengan orang yang dia berselisih dengannya. Kaidah ini diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik-baik murabbi yang mendidik dan membimbing kepada kita. Di saat ada orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan permasalahannya kepada orang lain, Nabi justru mengingatkan orang itu. Walaupun orang itu mengaku dirinya betul. Seseorang datang kepada Rasulullah dan mengadu, "Ya Rasulullah, saya ini ada keluarga, saya berbuat baik kepada dia, dia tak berbuat baik kepada saya. Saya sambung silaturahim dengan dia, dia tak sambung silaturahim dengan saya. Saya bagi kepada dia, dia tak bagi kepada saya." Kata orang itu kepada Rasulullah, ingin mendapatkan sokongan daripada Nabi kalau dirinya itu boleh untuk buat sama dengan orang yang dia berbuat tak baik kepada dia. Maknanya saya akan berhenti bersilaturahim, saya akan berhenti memberi, saya berhenti menziarahi. Dia ingin mendapatkan izin daripada Nabi seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada lelaki itu, "Sesungguhnya Allah akan sentiasa bersama dengan kamu, membela kepada kamu selagi mana kamu tetap menyikapi demikian kepada keluarga kamu itu. Dan seakan-akan kamu melemparkan debu di wajah orang itu kalau kamu tetap bersikap baik kepada keluarga kamu itu." Nabi tidak memberikan ruang kepada lelaki itu untuk buat sama dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini bekerja, banting tulang siang malam, saya punya saudara ini tak kerja. Saya bagi makan kepada dia, saya bagi ihsan kepada dia. Dia tak mau lagi tak mau mencari nafkah, ingin mencari peluang untuk dia, tak mau bagi kepada saudaranya." Kata baginda Rasulullah, "La'allaka bihi turzak." Mungkin saja rezeki yang kamu dapat dalam bekerja itu disebabkan saudaramu yang kamu bagi nafkah kepada dia. Tidak diberi ruang oleh Nabi untuk dia tidak memberi kepada keluarganya, untuk terus memberi kepada keluarganya, dan tidak diberi ruang untuk dia mengambil sikap yaitu mengharamkan dirinya daripada kebaikan. Ini sikap dua orang yang mengeluh kepada Nabi akan tindakan orang lain yang tidak baik. Namun Nabi tidak memberi ruang kepada orang itu untuk merasa betul selalu seperti mana dilakukan oleh saudaranya itu. Justru Nabi menyuruh kepada lelaki tadi untuk terus melakukan hal yang baik. Seorang datang kepada Rasulullah SAW sementara Nabi sedang berbaring di bawah Ka'bah. Kemudian datang lelaki, katanya, "Ya Rasulullah, ala tadu'ullaha alaihim." Katanya, "Ya Rasulullah, tidak bolehkah engkau angkat tangan dan doa supaya Allah binasakan nih orang-orang musyrik ini yang menyakiti Nabi, yang memerangi, yang melukai Nabi, yang berbuat macam-macam kejahatan kepada baginda Rasulullah." Kan ada peluang Nabi untuk angkat tangan juga seperti mana Nabi Nuh angkat tangan berdoa kepada Allah supaya umatnya dibinasakan. Ya, tapi Nabi bangkit daripada babaringnya, marah, mukanya merah dan menegur kepada lelaki yang datang tadi itu. Katanya, "Orang sebelum kamu diseksa lebih dahsyat daripada kamu, sehingga diletakkan gergaji di atas kepalanya, terbelah menjadi dua, tetap tidak keluar daripada agama Allah. Kamu ini golongan orang yang tergesa-gesa." Kata baginda Rasulullah SAW, ditegur oleh Nabi. Yang salahkan orang Quraisy, yang menyiksakan orang Quraisy, yang datang mengadu kepada Nabi ini kan orang yang dizalimi daripada kaum muslimin. Tapi Nabi mengingatkan kepada orang itu agar supaya melihat
bagaimana melihat dirinya yang serba kekurangan untuk dia bermuhasabah dengan Allah Subhanahu wa taala berbandingkan kesalahan yang ada pada orang lain. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika golongan Bani Thaqif menyakiti Nabi, berkhianat kepada Nabi. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kebinasaan kepada Bani Thaqif." Kata baginda Rasulullah, "Allahumma hdi Thaqifan wa'tini bihim muslimin." Ya Allah, beri hidayah kepada orang Thaqif, Bani Thaqif, supaya mereka datang kepadaku dalam keadaan Islam. Doa itu lelaki tadi minta agar supaya didoakan kebinasaan. Nabi justru mendoakan kebaikan kepada orang yang berselisih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf al-Karkhi berjalan dengan anak muridnya di tepi pantai. Kemudian melihat ada orang di tengah lautan situ naik perahu, membawa arak, menyanyi, minum arak, mabuk di tengah-tengah lautan. Maka kata anak murid Ma'ruf al-Karkhi mengatakan, "Ya Syekh, doakan supaya itu perahu terbalik dan mereka tenggelam dan mati hanyut di tengah-tengah lautan." Maka Ma'ruf al-Karkhi angkat tangan, "Ya Allah, seperti mana engkau beri mereka senang tuh saat ini, berikan kepada mereka senang nanti di akhirat di surga." Kata Ma'ruf al-Karkhi. Kata muridnya, "Ya Syekh, kita mendoa minta kepada engkau supaya didoakan kebinasaan mereka tenggelam dan hancur binasa." Kata Ma'ruf al-Karkhi, "Saya mendoakan apa yang patut." Dia betul, dia itu sekarang gembira dengan kemaksiatannya dan tak akan gembira nanti di akhirat kecuali mereka itu insaf dan bertaubat. Doa itu mengubah mereka yang ada sedang mabuk di tengah-tengah lautan balik menjadi anak muridnya Ma'ruf al-Karkhi dalam keadaan dia insaf bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar daripada kita berselisih dengan orang lain untuk tidak melihat hanya benar kita saja dan melihat kesalahan hanya pada orang lain saja, tapi belajarlah untuk kita melihat kekurangan ada kepada kita untuk mencari solusi, karena pada hakikatnya dalam perselisihan yang dicari solusi, bukan ingin mencari menang. Dengan demikian ambillah hikmah daripada tarbiyah Nabi SAW ketika berselisih, carilah solusinya melalui kekurangan yang ada pada diri sendiri dan juga husnudzan yang ada kepada orang lain. Hatta orang itu memang betul-betul salah, carilah solusi yang lebih mendamaikan berbandingkan kepada melihat dirinya paling benar. Punca permasalahan tak selesai bila seseorang merasa dirinya paling benar. Dalam rumah tangga yang paling banyak berlaku, tak ada orang berselisih dalam rumah tangga, "Okey, minta maaf, walahu minnak, ana salah." Masing-masing akan menganggap dirinya paling betul. Walihada kata baginda Rasulullah SAW, "Jangan kamu melukai atau menyakiti kepada pasangan kamu karena kekurangannya, karena di samping kekurangan yang ada padanya ada kelebihan." Yakni kalau suami marah dengan istri ada karena keperbuatan yang ada salah pada istri, di samping ada kesalahan ada kebaikan juga. Demikian juga si istri melihat kepada suami bila ada salah pada suami, di samping ada salahnya ada kebaikan juga. Timbanglah kesalahan itu dengan adanya kebaikan supaya seimbang. Dengan begitu akan lebih mencari jalan yang baik atas perselisihan yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.